ibadah Minggu Pentakosta 2022, Minggu Pahing tanggal 5 Juni 2022. Tema dipimpin oleh Roh. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tanda ungkapan syukur kita oleh karena belas kasih Allah akan kita nyatakan melalui ibadah yang akan segera kita lakukan. Kita masuki ibadah ini dengan penghayatan yang teguh bahwa Tuhanlah yang setia memelihara kehidupan kita. Maka mari bersama kita muji Tuhan dengan menyanyikan Kidung Jemaat 252 bait yang pertama dan kedua. Batu Penjuru Gereja. Kita masuki ibadah ini dengan pengakuan, penolong kita adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya, dan yang setia menepati janji keselamatan yang telah dinyatakannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Menyertai saudara juga. Silakan duduk. Haleluya, Roh Kudus turun atas umat-Nya. Mari kita rayakan sukacita penggenapan janji Allah yang hadir dalam kehidupan umat itu. Roh Kudus itulah yang sudah dan akan terus memampukan serta memimpin umat dan gerejanya untuk senantiasa hidup dalam panggilannya, bersaksi untuk menghadirkan pemulihan kehidupan. Mari kita serahkan diri untuk mau dipimpin Roh Kudus dan berkarya bagi kemuliaan-Nya. Puji syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, banyak sekali dosa-dosa kita yang kita lakukan terhadap Tuhan. Untuk itu marilah kita mengakui akan dosa-dosa kita, seperti yang tertulis pada Lukas 10 ayat 25 sampai 28.
Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan segenap kekuatan dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Karena tidak ada seorang pun di antara kita yang sanggup memenuhi perintah ini secara utuh. Karena kita lebih sering mengasihi diri sendiri daripada Tuhan dan sesama. Maka mari kita menyanyikan penyesalan dan pertobatan di hadapan Tuhan dan sesama. Dengan kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 27, bait 1, 2, dan 5. Meski tak layak diriku. Jemaat yang terkasih, bersama-sama kita akan mendengar sabda Tuhan dari Injil Yohanes 14 ayat 8 sampai dengan 17. Tapi marilah kita mempersiapkan diri, hati dan pikiran kita dalam doa saya hantarkan. Ya Tuhan, kami hendak mendengar sabda-Mu di hari yang khusus, di hari raya Pentakosta ini. Yang Engkau menolong kami supaya firman-Mu menjadi daging dalam hidup kami. Di dalam Kristus Yesus. Amin. Injil Yohanes pasal 14 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-17 yang demikian sabda Tuhan.
Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu sesungguhnya, barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apa yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia, dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu, dan akan diam di dalam kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Yang menarik Bapak Ibu adalah pertanyaan murid Yesus Filipus dan bagaimana jawab Yesus atas pertanyaan itu. "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami." Kata Yesus, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa." Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak semua, ketika kita sakit lalu kita dibawa ke dokter, lalu dokter mendiagnosa ada sesuatu di dalam tubuh, lalu direkomendasikan ke penyakit dalam, dan apa yang dilakukan oleh dokter penyakit dalam biasanya dengan tindakan ronsen. Kalau itu dirasa tidak cukup, maka USG. Bila USG tidak cukup, maka dengan MRI. MRI adalah metode yang menggunakan bagian dari ion untuk membaca ulang bagian terkecil dari tubuh yang bermasalah, bahkan bisa terlihat sangat berwarna. Nah, inilah mungkin yang terjadi dalam diri kita ketika menganalisa, melihat, mengenal. Kita hanya mendiagnosa keluhan-keluhan yang ada di luar. Kita tidak mampu dan tidak bisa melihat apa yang terjadi di dalam tubuh. Maka diperlukan alat USG atau X-ray untuk mendeteksi sebenarnya ada masalah apa di dalam diri kita. Nah, kurang lebih gambaran itu sama ketika Filipus sudah sekian tahun bersama dengan Yesus, dia hanya menganalisa bagian-bagian luar, bagian-bagian fisik, jenggotnya, rambutnya, cara berpakaian, tapi dia tidak masuk ke dalam bagian inti dari tindakan-tindakan yang dilakukan Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema di Minggu Pentakosta ini, Hari Raya, adalah dipimpin oleh Roh.
Kita tahu, kita melihat ke belakang ke kitab Kejadian, di mana manusia dicipta untuk pertama kali dari tanah yang dibentuk oleh Allah, lalu Allah menghembuskan dalam bahasa Ibrani nafas hayes, nafas kehidupan melalui hidung manusia, maka manusia menjadi hidup. Artinya Bapak Ibu, kalau kita juga melihat di perkataan Yesus yang lain mengenai dengan Nikodemus tentang bagaimana seseorang lahir baru, maka Yesus menggambarkan angin, kemana angin bertiup, jenengan tidak melihat tetapi dapat merasakan. Nah, dari sini saya belajar pada orang tua Jawa zaman dahulu yang kerap mengambil waktu sekian jam, sekian waktu untuk dalam keheningan. Dalam bahasa sekarang meditasi atau dalam bahasa dulu nenepi. Mereka melakukan olah keheningan dalam rangka mencari kersane yang widi, kersane yang urip. Nah, maka dibutuhkan keheningan-keheningan untuk mengolah mata batin kita, supaya mata batin kita semakin melihat Roh Kudus. Kita ingat kisah Nabi Elia ketika mencari Tuhan dalam gempa bumi, dalam badai yang begitu dahsyat. Elia tidak menemukan Tuhan. Justru ketika dia diam lalu ada angin sepoi-sepoi, muncullah Tuhan di tengah angin yang sepoi-sepoi. Bagaimana seseorang dapat merasakan hembusan angin, udara yang begitu segar? Salah satunya adalah dengan diam. Dia mengambil nafas dalam-dalam, mengeluarkan nafas perlahan, lalu menikmati udara yang masuk melalui hidung dan keluar melalui hidung. Maka kita akan merasakan segarnya hidup ini. Nah, maka saya mengajak kita semua mulai mengolah dalam keheningan-keheningan untuk dapat mengolah mata batin kita supaya bisa seperti X-ray. Bukan hanya mampu melihat tampilan luar, tetapi tampilan dalam. Di setiap tindakan manusia pasti ada maksud dan tujuan. Kita perlu menganalisa, misalnya, kenapa seseorang membuang sampah di sungai? Itu tindakan, lalu kita menganalisa, kenapa? Lalu kita bisa mencari dan mendapat jawaban. Nah, menganalisa kehidupan, bagaimana kehidupan dipimpin oleh Roh, salah satu jalannya adalah dalam keheningan. Maka di gereja-gereja awal muncul banyak sekali biara-biara untuk khusus aksekese bertarak bagi calon uskup, calon pater, calon romo, dalam keheningan-keheningan yang jauh dari keramaian, mereka mencoba mencari kehendak Tuhan. Nah, mulailah dengan berlatih dalam keheningan-keheningan supaya mata batin kita semakin terasah, supaya roh yang tidak kelihatan, roh Allah yang tidak kelihatan, kita mampu mengenalnya, bahkan dalam diri seorang pengemis. Ada suatu kisah yang menarik ketika Abraham dikunjungi oleh 3 tamu, lalu tamu itu
cengkrama dan salah satu dari pembicaraannya bahwa istrimu akan mengandung, maka tertawalah Sarai, dan dari situlah nama anaknya Ishak. Jadi Sarah tidak tahu bahwa ketiga tamu itu adalah Tuhan. Jadi dalam hidup kita barangkali di suatu waktu kita sedang di rumah lalu kita kehadiran seseorang yang tidak kita kenal, atau di tengah jalan kita melihat seorang pengemis, mereka yang dalam kelaparan, mungkin disitulah Tuhan yang mewujud rupa atau menggunakan rupa seorang pengemis atau seseorang asing, dan kita tidak pernah mengolah mata batin, maka kita menolaknya. Kapan aku memberi engkau makan? Kapan aku memberi engkau minum? Kapan aku memberi engkau pakaian? Ketika engkau melakukan kepada orang yang paling hina ini, engkau melakukannya untuk aku. Nah, di situ Bapak Ibu, jadi barangkali di suatu kesempatan, suatu hal, peristiwa dalam hidup, Tuhan pernah hadir dalam hidup kita, tetapi mata batin kita yang belum teruji, belum terolah, tidak mampu, seperti Filipus, Tuhan tunjukkanlah Bapa kepada kami. Kiranya Tuhan melalui Roh Kudus menuntun kita untuk semakin mengolah batin kita, mengolah mata hati kita, supaya semakin dipimpin oleh Roh. Tuhan memberkati. Kita masuk pada saat teduh. Saat teduh selesai, kita berdoa. Bapa di surga, apa yang dilontarkan Filipus bisa menjadi hal yang kerap terjadi dalam diri kami. Kapan Tuhan Engkau menemui kami? Kapan Engkau menjumpai kami? Ya Tuhan, seringkali mata hati kami, mata batin kami disibukkan dengan banyak kesibukan, sehingga kami lupa meluangkan waktu dalam keheningan, mencari Tuhan, dalam keheningan mencari kehendak-Mu. 24 jam berlalu dengan sia-sia, dengan segala aktivitas, lalu tidur. Kami lupa mengolah batin kami dalam keheningan, sehingga hidup kami dipimpin oleh kedagingan dan keinginan-keinginan kami. Ya Tuhan, tolonglah kami, supaya kami meluangkan waktu setiap hari, entah itu 10 menit, dalam keheningan, cari kehendak Tuhan, mendengarkan suara-Mu dalam keheningan batin kami. Supaya ketika Engkau menjumpai kami pada satu titik peristiwa, kami mampu melihat Engkau dan mensyukurinya. Supaya kami tidak kecewa di akhir zaman nanti. Kapan kami memberi Engkau pakaian? Kapan kami memberi Engkau makan? Tuhan, tolonglah kami sebagai pribadi, sebagai keluarga dan sebagai jemaat GKJ Karangnongko untuk makin mengolah batin kami, untuk bukan hanya melihat hal-hal yang luar penampilan, tindakan, tetapi motivasi dan tujuan di balik setiap perbuatan selalu ada mengikuti kami. Terima kasih Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua, berkati anak-anak dalam studi, dalam pekerjaan, dalam kehidupan, harapan dan masa depan mereka. Berkati hubungan kami sebagai orang tua, sebagai kakek, nenek, sebagai mertua, sebagai menantu. Terima kasih Tuhan. Sempurnakanlah doa ini di dalam Kristus Yesus. Amin.
Ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah dengan mengaturkan persembahan saat ini, kita landasi firman Tuhan sebagaimana yang dinyatakan oleh Rasul Paulus hambanya yang ditulis dalam surat 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 7. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan tinggal dalam hati dengan cahaya kasih terangi jalanku. Api pembakar jiwaku sehingga hidupku memuliakan Tuhanku. Bagaikan surya pagi menyegarkan dunia, kuasa-Mu membangkitkan jiwa layu dan lemah. Berkat karunia, berikan hidupku padamu saja terserah. Mari kita hanturkan persembahan ini dalam doa saya hantarkan. Bapa yang di surga, dipermuliakanlah namamu besar dan ajaib, karena Engkaulah sumber rezeki, hikmat dalam kami menghidupi hidup yang keras dan tak selamanya berpihak kepada kami. Begitu tidak mudah bertahan dalam harapan di tengah sakit dan penderitaan, tapi Engkau selalu menopang dan menguatkan kami agar terus berjuang dan bersemangat dalam hidup ini. Terima kasih untuk karunia Roh Kudus. Ini lebih berharga dari emas, perak, dan harta manapun, karena semua yang kami miliki tak akan kami bawa pada kematian kami kelak. Roh Kuduslah yang menuntun dan menolong setiap perjalanan hidup dan iman kami. Terima kasih atas waktu untuk kami mengaturkan persembahan. Terimalah, sucikanlah, dan ampunilah. Kami akan berdoa bersama doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Saya undang jemaat untuk meletakkan tangan kanan di dada sebelah kiri, di jantung kita. Dengan hati yang terarah kepada Kristus, kita menyatakan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian bunyinya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. besar.